Oke, balik lagi dengan saya Geza, dosen digital, dosen versi digital. Jadi dosen sekarang udah ada digitalnya. Sekarang kita baca lagi, menjawab pertanyaan dari yang masuk ke Linktree slash dosen digital. Sebelum kita mulai, inilah segmen jawab. Blar. Belum ada. Masih belum ada bumpernya. Oke, pertanyaannya dari Fahriyadi 360. Pak, bagaimana kalau kita sudah memiliki kemampuan di bidang desain misalnya dan ingin membuat konten seputar desain, akan tetapi kesulitan dalam menentukan kata kalimat yang menarik untuk audiens untuk membaca. Oke, itu masalah copywriting ya. Copywriting. Jadi copywriting itu kalau gue bikin konten, pasti kalian kan ngelihat bahasa-bahasa yang bikin pengen baca. Itulah namanya headline atau hook. Kalau gue istilahnya hook itu kita ngebuat si audiens itu berhenti scrolling. Kalian tahu kan kalau scrolling Instagram kan terus ada pada satu titik lo menemukan, wah ini nih gue harus baca. Nah, itu ditentukan dari warna, judul headline, gambar, fonts, tulisan. Nah, disitulah cara kita untuk membuat audiens stop scrolling. Hook. Nah, makanya kalau gue suka bikin headline itu yang bikin orang tuh penasaran, pengen slide. Nah, itu juga mempengaruhi algoritma. Seberapa lama kalian spend waktu di konten. Nah, jadi itulah salah satu trik copywriting. Jadi kalau lu udah jago desain tapi cuma ngedesain aja tapi nggak bisa mengolah kata biar nyambung. Jadi kita itu harus komunikasi dengan audiens. Kalau gue versinya versi seperti ngobrol. Jadi harus ada karakter bicara yang kita terapkan di konten tersebut biar orang tuh paham. Nah, caranya itu ya dengan coba deh, kalian pasti sering menemukan kata-kata yang di berita 3 ditemukan ternyata. Itu kan bahasa-bahasa yang pengen bawaan itu kita pengen klik aja. Jadi pengen klik apa sih, terkuak misteri. Wah, itu udah begitu tuh udah pengen bawaan, udah pengen buka aja. Jadi begitulah cara copywritingnya dibuat. Artinya itu saat kita mau bikin headline itu buatlah kata-kata atau kalimat yang mengundang, tapi nggak bohong ya, jangan sampai bohong. Kalau buat headline itu jangan sampai ngebohong isi dari slide pertama sampai slide terakhir. Jadi kalau bisa itu punya flow ngebaca. Nah, itu cara copywriting. Setelah headline-nya, barulah ke slide kedua. Kita harus ada hubungan antara satu dan keduanya. Jangan sampai kita nulis ternyata terkuak Ronaldo main di MU, taunya Magelang United atau Majalengka United, nggak tahu. Jadi jangan sampai boleh kita nyari itu, tapi jangan sampai berita itu jauh dari headline-nya. Nah, itu copywriting itu harus banyak baca sih, lebih ke banyak baca, banyak ngerti poin yang akan kita bicarakan. Nah, disitulah letak critical thinking-nya. Jadi kalau udah jago edit tapi masih kurang dalam pembahasan, lo harus banyak baca, banyak denger,
dan coba-coba, dan tanyain ke audiens lo, udah cocok belum, bahasanya udah saling nyatu belum. Jadi itu bisa. Jadi edit itu pendukung dari konten. Lu tahu kan, editan gue tuh biasa aja, cuman tulisannya aja yang ngebuat orang tuh ada emosinya. Nah, gue itu paling gue makanya banyak baca, banyak denger. Gue nggak suka baca sih, lebih banyak nonton. Nah, disitulah gimana cara kita mengolah kata biar nyambung, biar pesannya itu sampai, nah makanya ada flow. Oke? Jadi itu aja. Terima kasih. Ntar ada pertanyaan gue jawab lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Tanya-tanya Pak. Pak tanya-tanya. Apa ya nama judulnya? Pak tanya-tanya Pak. Nggak, belum kepikiran gue. Pokoknya gue buat dulu dah. Yang penting berkarya. Oke? Terima kasih. Pak. Nggak bisa gerak. Terima kasih.